Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Azura Tutorial, teman-teman. Kali ini gue bakalan ajak teman-teman semua bagaimana cara mengservis CVT, khususnya untuk motor matic Honda ya, Al Honda. Jadi di sini saya pakai contoh itu menggunakan Beat tahun 2014. Nah, dan di depan kita ini sudah ada di bagian CVT ya. Sebelum saya bongkar, silahkan teman-teman yang barusan bergabung atau barusan menonton, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya, agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Azura Tutorial. Oke, ini langsung aja bakal kita bongkar. Langsung aja. Oke, untuk teman-teman pemula yang barangkali baru pertama kali mau bongkar CVT ya, gimana sih caranya, alat apa aja yang diperlukan. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman ini dia alatnya yang harus disiapkan. Yang pertama, kalau untuk motor Honda adalah kunci T8. Terus yang kedua itu untuk bagian puli depan itu menggunakan kunci sok ya, atau kunci ring juga bisa. Kalian gunakan kunci sok. Ini mata sok 22. Kalian beli aja di toko kunci banyak. Terus di bagian puli belakang itu menggunakan kunci sok 9 ya. Jadi pakai dua ini. Sama satu lagi ini untuk penahan puli bagian belakang. Oke, di sini gue pakai Multi Pro ya. Beli aja murah, banyak kok di toko-toko kunci, sekitar 50.000. Langsung aja kita bongkar ya untuk bagian CVT-nya. Oke, di sini sudah kita gunakan dulu. Kita gunakan yang T8 dulu ya. Nah, kita buka cover yang ada di sini. Ini bautnya T8 semua. Yang pertama adalah cover di bagian depan sini ya teman-teman, cover plastik ini. Ini kita buka, bautnya dia ada dua yang kunci di sini. Nah, kayak gini. Copot. Bautnya taruh di sini aja teman-teman. Ya kan? Biar aman. Taruh di sini biar nggak ketuker juga ya kan. Taruh di sini, kita pinggirkan, lalu kita buka di bagian CVT. Bagian CVT ini kalau nggak salah bautnya ada 14 ya. Buka satu persatu pakai kunci T8. Kenapa saya kasih tips bagaimana cara bongkar CVT atau sama caranya servis CVT? Karena di motor matic itu sering banget di bagian CVT-nya sering kasar. Karena dia kan selalu bersirkulasi ya, ada lubang udara yang masuk keluar masuk gitu. Jadi biasanya suara kasarnya karena kotor teman-teman. Jadi kalau misalkan kotor ya harus kita bersihkan agar dia suaranya halus lagi. Nah, untuk servis CVT sendiri itu bagusnya per 8.000 km teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada motor matic di rumah, itu perawatan bagian CVT-nya per 8.000 km ya. 8.000 km. Terus kok ini kan di bagian CVT biasanya perlu pergantian juga ya spare partnya, kayak misalkan panbel kayak gitu. Panbel itu juga perlu digantinya di per 24.000 km untuk standarnya. Nah, ini sudah kebuka semua teman-teman, tinggal ambil bautnya aja kayak gini. Ambil semuanya ini, kita tinggal tarik seperti ini. Nah, ini kita taruh di sini aja teman-teman. Oke. Nah, ini sekarang sudah kebuka untuk bagian CVT-nya ya. Ini kondisi CVT-nya. Oke teman-teman, jadi di motor ini, di motor Honda Beat
2014 itu sering banget timbul suara kasar ya. Suara kasarnya itu biasanya dari sini, karena ini hilang karetnya. Ini ada karetnya di ujung sini ya. Kalau motor-motor sekarang yang terbaru itu nggak ada karetnya teman-teman. Ini karetnya hilang. Terus juga yang di bagian covernya, ini yang di sini, ini bearingnya aus, kuningan ini aus. Biasanya suaranya kasar itu kalau misalkan di gas awal bunyinya kretek gitu. Di gas awal, habis kena polisi tidur, digas lagi biasanya bunyi kretek gitu, kayak gitu. Nah, biasanya yang di bagian CVT juga itu yang dicek ya, yang diservis lah istilahnya. Itu di bagian sini teman-teman. Kita cek bagian panbelnya. Kalau misalkan dia udah retak ya, udah retak-retak parah gitu, udah mau putus, meskipun belum 24.000 km ya harus diganti. Makanya itu fungsinya untuk servis CVT, jadi ngecek kondisi bagian CVT ya. Nah, ini kita bakalan bongkar di bagian driven pulley yang ini sama drift pulley yang ini kita bakal bongkar ya. Oke, di sini bakal kita gunain yaitu kunci shock 22. Sudah kepasang sama gagang shocknya ya. Lalu ada 10-12 pas ya. Karena kita nggak pakai tracker. Tracker ini kan sebenarnya untuk motor starter halus ya, yang 2015 ke atas. Jadi kita pakai ganjel ini aja teman-teman. Caranya tinggal ditaruh di sini, terus diposisikan dia di gigi ini ya, gigi ini. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini teman-teman. Tahan, lalu diputer ini ya. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini sih udah kuat sih, tapi tetap teman-teman harus hati-hati juga, harus gunakan kunci standarnya ya kalau ada ya, karena saya nggak ada jadi pakainya ini untuk buka di bagian depan. Nah, ini sudah terlepas. Oke, kita lepas. Nah, kayak gini taruh sini aja. Tuh teman-teman boleh lihat dalamnya, di bagian CVT nya itu bagian CVT nya kotor banget teman-teman. Jadi ininya bocor ya, silnya ini rembes. Jadi sebenarnya silnya harus diganti ini biar dia nggak rembes, karena kotor banget juga nih. Ini perlu dibersihin. Ini berdampak ke performa tenaga teman-teman. Jadi biasanya pandelnya selip, makanya tenaganya kurang. Ini harus dibersihkan. Terus kita lanjut dibongkar bagian sini ya, bagian belakang ya. Oke, di bagian belakang kita gunakan universal yang tadi ya. Ini namanya universal, dikaitkan ke dalam lubang sini. Lalu kita tahan di sini di bagian step belakang. Nah, ini menggunakan kunci shock 19. Langsung aja. Kayak gini caranya. Oke, sudah kebuka. Nah, seperti ini cara bukanya. Yang kita coba. Nah, dan biasanya di bagian produk ganda ini, nah ini kondisi kayak gini ya teman-teman. Ini produk gandanya sebenarnya udah harus diganti. Ini adalah kopling sentrifugal ya namanya ya, atau kita biasa sebut produk ganda. Tipenya kering. Jadi ini sudah harus diganti sebenarnya, karena udah aus ya, udah tipis. Jadi tenaganya berat juga.
Oke, ini bakalan kita bersihin untuk di bagian CVT-nya ini ya. Oke teman-teman, untuk pembersihannya teman-teman gunakan bensin ya. Di sini saya gunakan bensin, atau bisa juga pakai part cleaner ya, atau apapun yang bisa untuk bersihin ini ya. Langsung aja kita bersihin. Bersihnya kayak gini aja teman-teman. Jadi dikuas-kuas pakai cairan bensin biar dia debu-debunya hilang. Oke, sudah kelihatan bersih kan dia dibandingkan yang awal tadi ya. Ini kita lap aja pakai lap. Lebih bagus lagi disemprot teman-teman pakai kompresor ya, angin kompresor ya. Tapi karena kita nggak ada, sebenarnya ada, cuman pakai lap aja lah. Karena colokannya jauh teman-teman. Oke, sudah selesai, lebih bersih dibandingkan yang tadi. Jadi kelihatan enak juga kan, udah bersih. Jadi kayak gini sudah bersih panduan servisnya teman-teman. Oke, lanjut yang bakalan kita bersihkan adalah di bagian roller, rumah roller dan tutupnya ya. Ini karatan banget, jadi kita bakalan bersihin ini ya. Kita bersihnya pakai bensin juga nggak apa-apa, ini dicopot aja. Ini pisletnya, 3 kendor banget pisletnya, nanti juga harus kita ganjel. Dibersihin pakai bensin aja kayak gini. Kayak gini udah bersih, kita lap aja. Menghilangi karat ya, karat yang tadi itu. Kayak gini. Satu lagi di bagian rollernya. Rollernya bakalan kita cuci juga. Cucinya pakai bensin ya teman-teman, jangan pakai
air. Kalau pakai air bisa, cuman ya harus ditunggu dikeringin banget. Jadi kan agak lama. Takutnya nanti karatan. Jadi kayak gini, kita lap lagi aja supaya bersih. Jangan lupa dalamnya ini dilap juga. Oke, sudah bersih bagian rumah roller dan tutup rollernya dicuci ya, dibersihkan. Lanjut teman-teman, untuk di bagian sini, bagian driven pulley, terus di bagian rumah ini teman-teman bisa disemprot ya pakai angin ya, atau dicuci semua juga boleh. Dicuci pakai bensin juga nggak apa-apa sih, nggak ada masalah, cuman butuh banyak, harus cuci pakai bensin ya. Semprot aja sampai bersih. Lalu kita bakalan pasang rollernya, roller ke rumah roller ya. Kayak gini. Jadi ini kan harus lurus sejajar ya. Nah, jadi ini kalau misalkan kondisi masanya seperti ini harus madep ke sini semua teman-teman. Jadi satu arah. Nah, yang ini nih, yang ini kan beda sama ini ya. Tuh. Jadi yang ini lurus kayak gini, muter terus. Ini juga sama, ini juga sama, jadi harus sejajar kayak gini. Sudah oke. Kita pasang pisletnya tadi kayak gini. Ini harusnya dikencengin, diganjel, tapi karena saya nggak pengen ganjel, biarin kayak gini aja lah. Bagusnya diganti pisletnya ini biar dia kenceng. Nah, ini ya, copot lagi. Jadi biar dia nggak gerak-gerak. Tempatnya adalah di sini. Sini tempatnya. Nah, kayak gini. Lalu pasang bosnya seperti ini. Nah, bosnya juga dicek teman-teman. Kalau dia goyang kanan kiri seperti ini berarti udah mulai aus. Nanti biasanya bisa timbul kasar, dia suara kasar, tok 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 gitu. Tapi ini karena spare partnya nggak ada, jadi kita biarkan dulu aja. Kita pasang lagi seperti ini. Nah, untuk pemasangan panbel itu harus di bagian depan dulu teman-teman. Jadi kayak gini, di bagian depan dulu seperti ini pasang panbelnya, terus dipasang bagian piringan ini ya. Kita lap dulu. Kita pasang di bagian sini seperti ini, pasang kipasnya, terus pasang ini gear engkol ini kan, terus pasang ringnya yang terakhir, terus habis itu dipasang murnya. Ini murnya. Oke, kayak gini. Jadi kita proses kencengin. Kita bakal kencengin pakai kunci dua-dua yang tadi ya. Nah, kalau ini kebalikannya teman-teman. Jadi dari bawah dia. Ini dari bawah sini. Cari yang pas aja. Nah, kayak gini nih. Dikencengin sampai kenceng.
Oke, selesai. Bagian depan sudah kenceng, tinggal kita yang bagian belakang. Nah, bagian belakang kita pasang ke sini. Kita cek dulu. Dia udah mulai goyang. Ini juga masih ada suara kasar, teman-teman. Sing gitu, ini di bagian ini udah mulai kena. Tapi kita pasang aja. Nah, alatnya belum ada. Pasang, ditarik ya. Tarik, kita cepet kayak gitu. Ini juga bikin kayak gini. Nah, oke. Terus kita pasang watercomnya. Dibersihin dulu ya. Kita pasang kayak gini. Oke. Lalu kita pasang murnya. Ada ringnya juga ya, pasang ringnya, pasang murnya. Nah, kayak gini. Tinggal teman-teman kencengin. Oh, tadi kan di atasnya ya, di atas ini ya. Ini sekarang di bawahnya. Karena dia proses kencengin. Kayak gini. Oke, sudah selesai untuk bagian CVT. Lanjut kita tes dulu, kita coba hidupin ya. Ini udah bagus, jadi suaranya udah halus ya. Ya, kondisinya udah bersih dibandingkan yang tadi ya. Oke, langsung kita tutup aja. Tutup kayak gini. Kalau udah dibersihin semua, tuh pasang bautnya ya. Bautnya jangan sampai salah. Di sini ada bagian panjang di tengah. Ini untuk yang kecil-kecil. Nah, ini juga kayak gini posisinya ya. Masukin kayak gini. Masukin dulu semua ya kan, biar dia nggak ada yang kurang. Oke, ini udah lengkap semuanya, tinggal kita kencengin dari sini. Terserah sih ngencengnya dari mana, tapi saya dari sini. Kayak gini. Oke, jadi sudah selesai. Kita servis CVT-nya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman mau servis CVT di rumah sendiri,
Jadi yang teman-teman siapkan udah seperti di awal tadi, alat-alat yang harus disiapkan. Terus yang di bagian yang dibersihin di mana aja sudah saya jelaskan juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang lagi belajar mau bongkar bagian CVT motor sendiri. Bisa banget lihat tutorial ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semua gak ketinggalan video terbaru dari Azura Tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.